berkaitan dengan tuduhan adanya menghalang-halangi cek pemberitahuan tidak diberikan atau pemilih yang dianggap tidak bisa memilih itu keliru. Karena KPU telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan semua pemilih diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Permasalahannya adalah untuk menjaga keaslian identitas dari pemilih, KPU memang mewajibkan adanya KTP. Tapi kalau KTP-nya tidak ada, maka harus ada biodata kependudukan. Jadi, bagi pemilih yang datang ke TPS tidak membawa KTP, itu masih bisa tetap menggunakan hak pilihnya. Dengan mengganti misalnya pakai paspor, SIM, atau biodata kependudukan lainnya. Nah, berkaitan dengan permasalahan banyaknya cek pemberitahuan yang tidak dibagikan, atau tingkat partisipasi yang rendah, itu sama sekali tidak benar, keliru. Kenapa? Karena cek pemberitahuan itu kan dibagikan kepada masyarakat. Nah, ketika disampaikan ke rumahnya orangnya tidak ada, karena dia bekerja, kan kita misalnya dari KPPS ini berangkat jam 8, jam 9, jam 10. Pada waktu ke rumahnya, pemilihnya tidak berhasil ditemui. Kenapa? Karena dia lagi bekerja, lagi ke kebun, masih di sawah. Nah, sehingga kan cek pemberitahuannya ditarik lagi. Nah, baru bisa dititipkan kalau ada anggota keluarga atau orang yang dapat dipercaya. Tapi kalau nggak ada, maka ditarik lagi. Atau bisa juga, karena ketika datang, ternyata orang-orang pada nggak kenal. Atau karena dia sudah meninggal dunia. Dan semuanya terdata, rekapnya juga ada. Jadi semua data-data itu ada, dan KPU telah berhasil melaksanakan tugasnya. Nah, yang dipermasalahkan pemohon, kalau ada cek pemberitahuan, dia tidak harus menunjukkan KTP, itu keliru. Bahkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, sekalipun dia bawa kakak, sekarang nggak boleh. Karena kakak tidak memuat nama, foto, khususnya foto ya, agar tidak disalahgunakan. Nah, hal lainnya berkaitan dengan masalah penggantian pejabat di gubernur maupun pejabat di Pemda Provinsi Sulawesi Tengah, ataupun pergantian pejabat di provinsi di Kota Palu, itu kita sampaikan bahwa hal itu sudah ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Memang sempat terjadi pengangkatan, namun sudah dibatalkan dan kemudian diangkat kembali, sehingga tidak ada permasalahan sebetulnya. Yang kedua, sanksinya kan bukan diskualifikasi, karena sanksi diskualifikasi di pasal 71 ayat 5 itu apabila ada dua hal. Pertama, ada mutasi, kedua adanya program kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, kalau dua-dua ini dilakukan secara bersamaan, baru sanksinya adalah diskualifikasi. Tapi kalau salah satu enggak. Nah, dalam kasus ini tidak terpenuhi unsur adanya pelanggaran pasal 71 ayat 3. Sehingga tidak ada ancaman diskualifikasi. Oleh karena itu kita berharap putusan ini bisa selesai dalam waktu dismisal. Karena tidak ada kejadian khusus yang bisa mempengaruhi perolehan suara secara signifikan. Mengingat selisih suaranya sekitar 102.000. Jadi kalaupun ada yang didalilkan TPS-TPS yang dilakukan oleh pemohon, itu ternyata jumlah DPT-nya masih jauh lebih rendah, 77.000 terhadap 102.000, jadi masih lebih jauh sehingga tidak signifikan.